motornya udah dianterin kan? Oke, kasih ya. Tos. Entos. Kenapa, Kit? Kenapa tampang lo? Sakit? Semalam aku habis mimpi buruk, Kit. Sampai-sampai aku nggak berani lagi menjamin mata. Makanya aku begadang sampai pagi. Mimpi buruk apaan? Mimpi setan? Mending mimpi setan, Kit. Aku dikejar Mas Andre. Gue pikir mimpi apa? Dada aja lo. Selamat pagi. Pagi, Mas. Aduh. Kit, jantungku, Kit. Kayak naik gerobak. Keronjalan. Emang lo diapain sih sama Mas Andre? Enggak apa-apa kok aku. Itu tadi Mas Andre lewat, lo kayak ngeliat setan. Aku nggak apa-apa kok, Kit. Udah, aneh. Yaudah, gue mau lanjut kerja. Cuman kamu yang bisa nguatin aku, Nur. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh lagi. Pak. Oh? Mbak Nat, kan saya belum ngomong. Kok nggak boleh aja? Heh, kok tiba-tiba nongol ngapain sih? Apa? Ya dari Mbak tadi godek-godek. Bilang, nggak boleh. Pokoknya harus ngelupain. Gitu. Ya kamu mau ngapain? Ah, ini Mbak, Kentos mau nanganin kasus pro bono, ya? Perceraian? Oh, bukan Mbak. Ini tuh kasus temannya Mas Alif. Dia tuh mau dideportasi. Saya tanganin aja ya. Oh, Oh, jadi kamu sama tim kamu mau ngambil kasus itu? kenapa? Aku nggak suka. Aku nggak suka aja kalau kamu sosokan bantu orang-orang kampung itu. Jangan kayak anak kecil deh, ini tuh urusan kerjaan, apaan sih? Ya udah, kalau kamu sama tim kamu mau ngambil kasus itu, ya nggak apa-apa. Paling aku lama Ian. Wah, gimana? Ih gila-gila tukang ngadu banget ya kamu ya. Bisa nggak sih nggak usah ngadu-ngadu? Ya udah, kamu nggak usah kucing-kucingan gitu dong. Aku tahu kok. Udah jujur aja deh. Pasti kamu mau ketemu sama Alif kan? Makanya kamu sosokan mau bantuin orang-orang kampung itu, iya kan? Enggak. Ya udah oke. Jangan diambil tos, nggak usah. Hah? Dibatalin Mbak. Tapi kan saya niatnya pengen... Lu nggak denger ya bos ngomong apa? Hah? Nji Mas, paham denger. Mesti loh orang itu Mbak. Sini aja, Ding. Ngapain sono-sono? Iya, berhenti kan? Jadi, Ayo. maaf, mau ketemu siapa ya Pak? Kita mau ketemu sama Kentos, Pak. Udah janjian tadi. Iya benar kata teman saya. Si Kentos yang dia kerja di kantor ini. Ada keperluan apa ya Pak? Jadi masalah ini, Pak. Aduh, ini masalah. Masalah saya sama Gua yang ngurusin masalah. masalah teman saya nih, si Oding. Maksudnya Pak? Tuh. Udah gini aja, Pak. Ngapain Bapak datang ke kantor saya? Ngapain? Urusan apa? Ji, itu bapaknya Tasya. Galak banget, Ji. Ya orang gayeng pantas aja galak. Saya kasih tahu ya.
Saya nggak suka Bapak datang-datang ke kantor saya. Saya kasih tahu, anak Bapak nggak pantas, nggak satu level dengan anak saya. Kasih tahu anaknya. Iya Pak, Pak Haji kesini tuh bukan mau ngebahas masalah anaknya Pak. Iya Pak. Bapak paham kan? Yang saya barusan bilang, paham kan? Ya saya paham Pak. Kan saya udah bilang, saya kemari bukan ketemu anak Bapak ternyata. Ini urusan teman saya si Oding. Pak. Saya nggak peduli. Pergi dari sini. Kenapa belum pergi juga? Hah? Kenapa? Ada apaan tuh, Pak Yan? Saya kasih tahu. Tahu diri, ya. Jangan mentang-mentang dekat sama anak saya, manfaatkan anak saya. Dan kamu security. Kamu kenapa izinkan orang luar masuk tanpa ada kepentingan? Kenapa? Itu kan Pak Haji. Lo kenal sama Pak Haji? Maaf ya Pak, saya bukan manfaatin anak Bapak. Nading. Ya, iya Pak, bener sumpah. Saya kemarin emang ada perlunya Pak. Iya Pak. Lu ngomong apa Ding? Diam aja sih Iya lu. Pak, iya nih ngomong kok. Kita mau ketemu sama Kentos Pak. Tuh dia orangnya Pak. Saya perlu sama Iya. dia tuh Pak. Ini, Tuh, Pak. lihat dia orangnya tuh Pak tuh. Iya. Saya perlu sama orang ini Pak. Pak Yan, Pak Haji, Bang Oding, maaf ya udah nunggu lama ya. Benar. Mereka ada kepentingan sama kamu. Iya Pak Yan. Ngapain? Ngapain? Jadi gini Pak Yan, tetangganya Pak Haji ini butuh bantuan hukum pro bono tentang masalah istrinya yang mau dideportasi. Kamu kok nggak lapor ke saya? Hah? Langsung ambil keputusan. Kamu bikin ini kantor kamu? Iya. Nyun sewu Pak Yan, tapi Kentas sudah lapor sama Mbak Natasha. Ada apa ini? Pak Yan? Rek, kamu jelasin. Ada apa ini? Apa terus? Anu Mas, ini tentang pro bono. Oh, iya Pak Yan. Apa yang dikatakan Kentos benar Pak Yan. Maaf, saya mewakili law firm Yan Aryapura mengucapkan minta maaf karena kami tidak bisa memberikan pro bono untuk kalian. Nggak jadi dong. Kasian banget sih. Duh, Mbak Tasya di mana sih? Nggak ada di sini lagi. Malu-maluin saya aja. Hah? Bikin malu. Bang Oding, Pak Haji, Kentas minta maaf ya. Kentas gak bermaksud kayak gini. Aduh, gimana ya, jadi nggak enak saya. Ya, enggak batas. Yang penting ikhlasnya aja gua pada. Ya nggak Ding? Gimana? Ya udah, mau kamu setuju gimana sih lu? Ini namanya belum rezeki Ding. Udah kita pulang ayo. Oh, bini gua gimana? Alah, segala bini lu tiba bini atu. Ntar gua cariin tambahnya. Ayo dah. Isi. Ayo di jalan. Loh. Jadi nggak enak aku ini. Mbak, kok nggak belain Kentos sama Pak Haji sih? I want to but I can't. Iya, kenapa Mbak? Saya kan udah janji nggak akan deket-deket dan ikut campur urusan Alif ataupun orang-orang di dekatnya. Mbak Nat, Mbak Nat, Mbak Nat, gimana Mbak Nat? Nasib saya gimana Mbak Nat? Pak Yan marah banget sama saya Mbak Nat. Saya dipecat kali ya, dipecat kan? Pecatlah masa enggak? Terus saya gimana Mbak Nat? Nggak bakal dipecat. Tapi sekarang ada yang harus kamu lakukan. Aduh, hah, apa? Itu bapaknya Alif tuh selalu cari celah untuk mendekati keluarga saya. Menurut saya Pak Yan, selama Natasha dan juga timnya masih mengurusi kasus perceraian, rasanya agak sulit ya untuk menjauhkan Natasha sama Alif. Karena Natasha akan selalu ketemu sama Alif Pak Yan. Apalagi Alif ini kan dia mediator di pengadilan.
Dan saya tahu betul, Natasha itu orangnya sangat baik. Nah, kebaikannya Natasha itu yang dimanfaatkan sama Alif. Apalagi Alif itu apa ya? Alif itu seorang laki-laki yang berkedok so alim menurut saya, Pak ya. Jadi gini, sementara sampai acara pertunangan dan pernikahan kamu, jauhkan Natasha dari apapun yang berhubungan dengan Alif, oke? Tapi menurut saya kok rasanya agak sulit, Pak ya. Jadi setiap kasus perceraian menangani ya, Natasha dan saya tangani kasus yang lain, oke? Siap gak? Pak Ian takut banget Natasha goyah sampai segitunya. Dre, lo tahu, si Kentos mau ngasih kasus soal deportasi itu ke pengacara lain dari firma badan hukum lain dari perusahaan lain, Dre. Ke siapa? Namanya Dian Permatasari. Alhamdulillah, urusan Pak Haji udah aman. Wow. Kamu ngopeng ya? Ngopeng kan? Ngopeng lah, masa enggak? Ngopeng aja lah. Ngopeng kan? Ngaku. Jangan asal dulu. Siapa yang ngopeng lo? Apaan juga gue ngopeng lo? Nah, kayaknya. Sok balik pertanyaan. Gak usah pakai cara pengacara sama saya ya. Kamu jawab aja, ngopeng apa enggak? Enggak. Oh ya udah. Dian Permatasari. Lo kenal sama dia? Oh, kenal, gua kenal. Dian Permatasari kan? Iya. Iya. Sosial media suka olahraga tuh dia tuh. Oh, jadi si Kentos ngasih berkas kasus ini ke Dian. Iya. Emang keterlaluan si Natasha tuh. Nah sekarang, lo mau kayak gimana? Udah, lu gini aja. Lu cari informasi, lu kulik sendiri, lu pahamin sendiri tentang tetangganya Alif yang mau deportasi, ya. Setelah itu, secepatnya lapor gua. Ya. Oke. Nanti gue bakal cari info. Dian. Saya senang Anda bersama istri mau datang ke pertunangan anak saya. Saya tunggu. Undangan resminya besok ya, saya kirim ya. Pak, Ya, see you. Thanks doanya. Ya. Ada mana? kenapa Papa limpahin kasus perceraian ke Andre dan timnya, sedangkan aku sama tim aku ngerjain kasus lain? Oke, duduk. Ya, gimana? Maksud Papa gini, supaya kamu konsen pada acara pertunangan kamu. Jadi kamu nggak usah ke pengadilan agama, ketemu Alif lagi. Pak, kasus yang aku tanganin ini adalah artis terkenal. Kalau dia tahu kantor kita ganti-ganti pengacaranya, dia bisa masukin berita, bisa viral loh. Yang ada ntar dipikir kantor kita nggak becus, gonta-ganti pengacara. Yang aku mau tuntut ini suaminya karena KDRT. Kalau Andre yang pegang, nggak mungkin 100% dia akan menang. Ya udah, kamu tangani kasus ini, tapi tolong bilang sama dia. Kalau kasusnya tunda sampai selesainya pertunangan kamu, oke? Berkasnya udah masuk pengadilan, yang nentuin jadwalnya kan bukan aku. Ya udah, kamu tangani kasus ini ya, tapi yang lainnya enggak, oke? Puas kamu? Oke, thank you.
Babe. Be makan dulu ya, Be. Be. Ada jengkol kesukaan Babe nih. Ya makan ya. Be. Ini masih hidup kagak ya orangnya ya? Lu lihat emang gue hidup apa mati? Dasar anak satu-satunya ngomongnya kagak ngenakin amat sih lu. Lihat gue hidup apa mati nih? Canda lagi dipanggilnya kagak keluar-keluar. Kagak nyaut-nyaut lagi. Ayo Be, makan siang bareng Be. Udah makan sono, ngomong mulu. Ya udah kalau kagak mau. Alip habisin jengkol-jengkolnya ame piring-piringnya sekalian.